tanpa lakukan ritual dengan air dari 7 titik pantai. Santet ini yang terampuh, santet Segoro Pitu dari Jawa. Tidak ada tandingannya. Bapakmu yang memulai semuanya! Ya Allah. Halo semuanya, gimana kabar? Kembali lagi bareng saya Kudil, menceritakan tentang dunia praktik perdukunan. Memang suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan dan budaya masyarakat negeri Konoha ya. Meskipun sekarang kita berada di era modern, Survei membuktikan ternyata jasa perdukunan masih banyak diminati dan dipercaya untuk berbagai macam kepentingan. Apalagi dalam waktu dekat ini mau pilgub dan pilkada, sudah pasti beliau-beliau banjir job dan laris manis. Terkait dengan hal itu, film horor ini juga masih seputar tentang dunia perdukunan yang konon katanya pernah terjadi di kota Semarang tahun 1983. Bagaimana cerita singkatnya tetap di sini saja. Film ini mengisahkan tentang persaingan dagang di sebuah pasar yang berujung dengan kiriman santet yang sangat mengerikan. Ini adalah Ardi, dia merupakan seorang remaja yang sejak kecil punya kelebihan mampu melihat makhluk tak kasat mata. Akan tetapi dengan kemampuannya ini dia merasa tidak nyaman dibuatnya. Oleh karena itu si Adi ini selalu menghindar dengan yang namanya pasar yang dia ketahui dari guru ngajinya. Selain di pasar tempat berniaga, atau di tempat itu juga sering terjadi hal yang mengerikan seperti penipuan, kebohongan, ingkar janji, copet, tuyul, kutu kupret, dan yang paling mengerikan sampai ada yang memakai jasa dukun santet untuk menumbangkan persaingan usahanya. Buruk-buruknya tempat, ya pasar. Yang paling dicintai Allah adalah masjid. Sehubungan dengan itu, Adi merupakan anak dari seorang pedagang sukses yang bernama Sucipto. Sucipto bisa dibilang orang yang berhasil dalam segi ekonomi, kaya raya, mapan, punya rumah tangga yang bahagia, mawadah, warohmah, wa'antur. Hingga di suatu hari ada aja orang yang tidak suka atau iri atas kesuksesan yang dia capai. Dan yang membuat miris, orang yang iri tersebut bukan siapa-siapa melainkan kakak Pak Sucipto itu sendiri. Sang kakak di sini punya usaha yang sama, di tempat yang sama, menjual produk yang sama. Namun warungnya selalu sepi, tidak seperti warung Pak Sucipto. Pembeli selalu ramai berdatangan. Hal inilah yang membuat sang kakak iri dan meminta bantuan jasa seorang dukun untuk mengirimkan santet yang dinamakan Segoro Pitu. Yang konon santet itu merupakan santet yang paling ampuh pada masanya. Tiada sing lawan dibandingkan jenis santet-santet Ini lainnya. santet Segoro Pitu dari Jawa. Ada tandingannya. Ringkas cerita, Sucipto yang tidak menaruh curiga sedikit pun, dia membuka sebuah bingkisan yang ditemukan di depan tokonya. Sehingga dari situlah kejadian-kejadian aneh mulai menghantui. Ketika berkumpul dengan keluarga di rumah, tiba-tiba dia memuntahkan sesuatu yang membuat panik sang istri, yaitu Marni, juga ketiga anaknya. Mas. Tak cuman mengincar Sucipto, santet ini juga menyasar ke sang istri, yaitu Marni, yang secara tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di dalam perutnya. Setelah dilarikan ke rumah sakit, hasil USG menunjukkan terdapat banyak benda-benda aneh yang bisa kita temukan di material. Salah satunya yaitu paku. Dan yang jadi permasalahan di sini, paku yang dikirim kurang banyak. Coba kalau di atas 7 ton, mungkin Pak Sucipto buka usaha baru dan akan tambah kaya lagi nih. Melihat kejanggalan-kejanggalan yang kerap terjadi menimpa ibu bapaknya, Ardi dan Sipa berusaha mencari tahu dan mendatangi sesepuh desa untuk mencari titik terang apa sebenarnya yang terjadi. Dan akhirnya sesepuh menegaskan bahwa Ardi dan keluarganya sudah terkena santet, yang mana santet ini dikategorikan santet terkuat di seluruh jagat raya. Tak hanya sampai di situ, sesepuh juga di sini berpesan apabila menemukan bingkisan hitam yang serupa dengan yang pernah bapak mereka temukan, jangan sampai mengambil apalagi membukanya. Suatu ketika si bungsu Arif yang pikirannya masih polos, tidak paham dengan apa yang terjadi, di depan rumah dia menemukan sebuah paket. Ya, yang namanya juga bocil ya main-main ambil begitu saja. Sehingga di malam harinya Arif mengalami kejadian aneh dan tidak bisa tertolong, meninggal di keesokan paginya.
Santet ini pun tak berhenti sampai di situ, terus-menerus meneror keluarga Ardi. Rumah yang dulunya nyaman kini terasa mencekam, sehingga tak lama kemudian ayah dan ibunya juga jadi korban. Sampailah ke titik Ardi mengetahui kalau paket berisi santet itu kiriman dari Pak D-nya. Dia pun bersama si Pak mendatangi rumah si Pak D untuk meminta semua dihentikan. Namun hal itu malah membuat Pak D marah dan menuduh balik ayah Ardi lah yang memulai semuanya. Pak D mau santet kami apa lagi? Toh bapak, sekarang ibu. Kamu harus mati. Bapakmu yang memulai semuanya. Jadi begitulah teman-teman, yang namanya santet ini tidak semudah bisa dihentikan begitu saja. Yang saya tahu dari guru spiritual saya pribadi, santet akan menuntaskan sesuai perintah awal sang majikan. Kalau dihentikan secara paksa, sang majikan akan kena batunya. Istilah kata simpelnya senjata makan tuan. Jadi jangan coba main-main dengan ilmu santet apalagi mempelajarinya. Di akhir adegan film ini, Ardi dan Sipa nampak berupaya untuk menghentikan santet Segoro Pitu dengan menemui orang pintar, dan mereka di sini mendapatkan sebuah petunjuk jawaban. Santet itu bisa hilang dengan menggunakan air dari 7 titik pantai di tanah Jawa. Yang tentu perjalanan mereka tidaklah mudah, pasti akan melewati berbagai macam halang rintang. Pasalnya makhluk gaib dari santet itu memiliki aura yang kuat, dan siapapun yang menghalangi akan terus dihantui. Dengan air dari 7 titik pantai, yang bisa kita lakukan supaya santet ini berhenti. Tempat melakukan ritual. Bapak hidupnya lengkap, Pak. Dia cuma bisa iri toh, Pak. Segitu dulu aja yang bisa saya review. Saksikan keseruan filmnya yang akan segera tayang di bioskop terdekat di kota Anda pada 7 November 2024 dengan judul film Santet Segoro Pitu, disutradarai oleh Tommy Dewo. Sebagai artis pemeran ada Christian Sugiono, Sandrina Michelle, dan Sarah Wijayanto. Banyak pesan positif yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya adalah bukan dukun tempat menghamba, bukan pula kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu bapak. Terima kasih sudah menonton, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subrek supaya channel ini bisa berkembang kayak channel tetangga sebelah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Pepe.